langsung aja ya, ada pertanyaan dari teman kita ini cukup aktif nanyanya ya, bahwa kapan kita harus USG dok yang pertama kali ya kan, karena di satu sisi dokter bilang kalau baru haid aspek positif, baru telat haid 2-3 hari nggak kelihatan ya, itu saya setuju ya. Tetapi kalau waktu ditanya 12 minggu kelewatan. Nah, jadi waktunya kapan dok yang tepat? Dan ini harus berapa kali selama kehamilan melakukan USG? Karena kok teman saya setiap kali kunjungan di USG ya, begitu. Jadi sebenarnya perlu atau enggak? Wah, ini sebenarnya panjang nih jawabannya nih ya. Cuma mungkin sebagian dulu yang saya jawab ya. Jadi betul sekali ya bahwa kak, kalau misalnya 4 minggu kakak USG ini nggak bisa, nggak akan kelihatan karena memang itu baru awal. Lalu kalau sudah 12 minggu itu bisa kelewatan dan bisa aja nanti ternyata kakak ada hamil di luar kandungan ataupun ektopik nggak ketahuan, dan itu sangat membahayakan. Kayaknya mesti saya jelasin dulu sedikit aja ya, bahwa kalau ditakutkan adalah ektopik, hamil di luar kandungan, ini kakak mesti ingat bahwa hamil ektopik sama hamil biasa itu mulainya sama. Jadi maksudnya gini, aduh gatel banget. Kalau misalnya teman-teman ovulasi lalu terjadi pembuahan ya, itu pada saat itu kan kita belum tahu itu akan jadi ektopik atau akan masuk di dalam rahim ya kan. Pembuahannya sama, umurnya sama ya, tetapi pada saat nanti perjalanan bisa aja dia nyangkut di tuba falopi, ternyata ada sumbatan yang mungkin mengecil atau di tubanya itu sebenarnya tuh ada bulu-bulu halus yang mendorong telur untuk masuk ke dalam. Jadi, pada saat bulu-bulu ini misalnya ada infeksi atau gimana, dia tuh tidak bisa bagus kerjanya, terjadilah ektopik. Tapi kalau ini bagus ya, ini telurnya itu akan tetap didorong sampai ke dalam rahim ya. Nah, jadi posisinya di sini sebenarnya umur kehamilan tuh sama-sama dimulai, cuma perbedaannya adalah akhirnya nyantolnya di mana. Karena memang ini awalnya sama ya. Jadi untuk ukuran teman-teman yang haidnya teratur, ingat ya, yang teratur itu bisa memakai tabel yang sebelumnya. Bahwa kalau misalnya kapan telur itu mulai kelihatan itu pada saat 5 minggu, nanti pada saat 6 minggu 40-an gitu, hampir 42 ke 7 minggu udah mulailah nanti kelihatan janin. Jadi 5-6 itu masih kelihatan kantongnya. Pada saat 6 akhir baru mau 7 minggu itu akan kelihatan janin. Jadi kalau teman-teman hanya bertanya, pertanyaannya adalah kapan yang terbaik, itu adalah sekitar 6 minggu sampai 7 minggu. Nah, sekarang mungkin nggak teman-teman 5-6 minggu USG nggak kelihatan misalnya. Nah, kalau misalnya posisinya teman-teman selalu haid tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, bulan depannya tanggal 1, tanggal 2 kan harusnya dapat, tapi lewat seminggu lah, misalnya tanggal 6 atau tanggal 7 udah mau 5 minggu, 6 minggu nggak ketemu. Nah, di sini sebenarnya sudah harus ada logika, maksudnya kita mencari jangan-jangan ini ada di luar ya. Kalau memang ini di dalam nggak ketemu ya, ataupun memang ternyata lebih kecil, bisa aja kan, misalnya di dalam pun belum kelihatan, tapi di luar juga belum kelihatan karena ukurannya sama. Jadi kalau misalnya sama-sama belum kelihatan yang di dalam, misalnya logikanya bayinya itu ternyata ada di dalam belum kelihatan, yang di luar juga pasti belum kelihatan ya. Kalau misalnya ini belum diulang 2 minggu nggak ada, inilah sangat berbahaya. Jangan-jangan ini harus ada di luar misalnya, ini dicari. Nah, tetapi sayangnya di sini banyak sekali teman-teman itu yang ektopik ya, itu ketahuannya itu bahwa setelah teman-teman sudah ada gejala ya. Teman-teman nggak USG, teman-teman tahu tiba-tiba minggu ke-7, minggu ke-8 itu biasanya ya, minggu ke-7 ke-8 itulah yang wilayah-wilayah teman-teman itu akan pecah kalau misalnya hamil di luar kandungan begitu. Kenapa ini bisa pecah? Karena untuk ya misalnya 5-6 minggu kan kita tahu ukuran masih kecil, 1 cm, 5,5 cm, 1 cm, baru gede 6, 7, 8 minggu ya kan. Kalau itu memang nyantolnya di tuba falopi, tuba itu kan kecil, bisa melara mungkin antara 1 sampai 2, tapi pada saat itu mungkin sudah mulai sakit.
Kalau memang ternyata pada saat itu pecah dan misalnya ukuran 2 cm lebih, bayinya itu pecah atau gimana, itu akan nyeri sekali. Nah, dan itu biasanya terjadi sekitar ukuran 7-8 minggu. Nah, jadi maksudnya adalah kita harus menentukan sebelum umur kehamilan segitu, apakah betul ini hamil di dalam kandungan. Kalau memang nggak ada, harus dicek 2 minggu setelahnya, yang mana sebenarnya seperti saya bilang tadi 5-6 minggu. Jadi pada saat 5-6 minggu sudah ketemunya kantung ataupun belum ketemu, ya kan yang tadi saya bilang, kalau misalnya dalam waktu dicek 2 minggu lagi, misalnya kan jadi minggu ke-7, minggu ke-8, jadi itu sudah jelas, oh ini waktu itu nggak ada, sekarang harusnya sudah ada. Kalau memang nggak ada, cari lagi ke sana. Seperti yang saya bilang tadi, apa jangan-jangan di luar? Itu logikanya. Ya bisa aja di sini teman-teman datang ke USG itu minggu ke-10, minggu ke-11, 12, dan itu juga cukup sering, ya kan? Nah, inilah yang menyebabkan kenapa hamil ektopik itu jarang sekali langsung terdeteksi oleh mesin. Karena jarang sekali teman-teman di sini mengecek itu terlalu yang awal, maksudnya 6, 7, 8. Kadang-kadang tuh udah 10, 11, kayaknya lebih banyak yang belakangan gitu, 9, 10, 11 gitu kan ya. Biasanya pada saat itu pasti pecah duluan karena sudah nggak kuat, misalnya sudah berkembang, sama-sama berkembang, robek duluan. Makanya selalu 8 itu kalau bisa ya kita sudah pastikan ini di dalam, jadi aman begitu. Cuma sayangnya memang kita harus pakai USG semacam ini yang di dalam, ya kan. Nggak bisa teman-teman hanya mengandalkan USG yang di perut. Ya perut mungkin akan kelihatan lah 7-8 minggu misalnya. Loh dok, kalau begitu ada kemungkinan dong akan pecah duluan sebelum ketahuan. Ya, kalau misalnya teman-teman pakai USG yang daerah atas perut misalnya. Apalagi kalau teman-teman kan kadang-kadang di sini nggak jauh dari dokter, mungkin ke bidan dulu, oh belum ketemu, nanti aja tunggu dulu. Ya, karena memang pada saat 5-6 minggu itu pasti biasanya perut itu ya lebih, karena lebih jauh ya lebih nggak kelihatan. Tunggu agak gedean dulu baru nanti kelihatan. Nah sayangnya kalau misalnya itu ada di dalam rahim ya bagus, kalau di luar sakit duluan, pecah duluan begitu. Nah lalu berapa kali kita harus USG? Idealnya adalah ya mungkin 3-4 kali ya, itu menurut saya yang paling ideal adalah 3-4 kali. Yang pertama yang ini, tentukan umur kehamilan di dalam atau keluar, itu sudah harus kudu ya sebelum trimester 12 minggu itu teman-teman harus cek biar tahu umur kehamilan itu tepat waktu atau enggak. Kenapa? Nanti saya ceritakan kalau misalnya masalah enggak dihitung gitu. Yang kedua adalah perkembangan janinnya, mungkin trimester 2. Ya, jadi pada saat trimester 2 nanti mungkin umur 18 atau 22 atau 23. Nah, itu teman-teman boleh cek. Selanjutnya lagi adalah trimester 3. Nah, mungkin satunya lagi tuh diantaranya itu. Ya, teman-teman mau diselipin di 28 boleh atau 232 boleh, nanti lanjutnya itu 34, 35 gitu. Yang biasanya membutuhkan lebih adalah yang tentu yang bermasalah. Misalnya nih contohnya adalah plasetanya di bawah. Plasetanya di bawah, wah ada flek-flek, bagaimana? Nah itu biasanya itu akan dicek lagi. Coba nanti kita cek lagi, nanti kalau misalnya minggu ke-22 masih begitu nggak? Atau minggu ke-28 masih begitu nggak? Nanti biasanya itu akan butuh lebih. Begitu juga dengan misalnya darah tinggi, misalnya teman-teman udah ketahuan janinnya itu ada masalah gitu kan. Nah itu pasti lebih lah. Nanti saya ceritakan kenapa bisa bagaimana kemananya gitu. Ya mungkin minggu depan juga saya mau pulang, mau lihat-lihat dulu itu karena kita vlog di tempat lain. Nah sekarang semoga teman-teman di sini bisa jelas. Akhir kata saya Dr. Rafra mengucapkan terima kasih.